Hai, assalamualaikum semuanya. Hari ini temenin aku yuk untuk berkegiatan di kontrakan 3 petak. Dimulai dari pagi hari pertama di sini, aku mau beresin dapur kontrakan 3 petak aku. Aku bersihin, aku lap-lap, masya Allah, walaupun di kontrakan, yang penting tetap bersyukur dan tetap bisa rapih ya teman-teman. Walaupun rumahnya luas, kalau nggak rapi bakal kelihatan sempit juga. Tapi walaupun rumahnya masih sempit, kalau dirapihin bakal kelihatan lebih luas. Di sini pertama aku mau masak ayamnya, ini beli bagian dada, terus mau aku potong-potong. Yang beli sayur kayak biasanya itu suami aku kalau pagi hari. Tadi aku mesen ayam, ini dada dibeli kayaknya 15.000 deh teman-teman. Terus di sini lanjut aku mau hidupin kompor, ayamnya udah aku cuci bersih dan lanjut mau direbus untuk dada ayamnya. Kalian lagi pada ngapain teman-teman hari ini? Nonton video aku jam berapa? Jangan lupa komen di bawah ya, supaya besok tuh kalau aku upload aku tahu kalian nyantainya jam berapa gitu teman-teman. Nah oke, lanjut. Di sini udah dikeluarin belanjaannya, aku gak tahu ini totalnya berapa. Terus ada kemangi, kayaknya belinya 2.000 deh suami aku. Dan di sini mau aku copot-copotin kayak gini. Ini udah hasilnya, tinggal nanti aku cuci aja. Dan lanjut lagi, sekarang mau kupasin per bawang-bawangan. Aku kupasin bawang merah, bawang putih, dan semuanya. Maaf ya kalau sekarang tuh kalian belum bisa melihat aku cuci-cuci sayur, cuci bawang, cuci piring, karena semuanya aku masih lakukan di kamar mandi. Dan kayaknya agak kurang sopan kalau aku videoin. Terus juga memang aku ribet teman-teman kalau bikin video cuci piring di kamar mandi. Jadi makasih ya kalian masih nontonin video aku yang seadanya. Sekarang dada ayamnya udah mateng. Ini kompornya mau aku matiin dulu, terus aku cuci ulang dada ayamnya sampai bersih. Dan ini udah adem. Tapi ini ternyata masih agak panas, jadi aku megangnya tuh kepanasan teman-teman. Terus ini aku coba pakai garpu tapi susah. Ya udah, ini aku coba kletin pakai tangan kayak gini. Akhirnya aku memutuskan untuk aku potong dulu. Nah kayak gini, ternyata dalamnya tuh belum yang matang sempurna gitu. Tapi ya udahlah, karena aku tuh tim yang kalau masak harus buru-buru cepat selesai mumpung anak aku belum nangis. Kalau aku masak ya pasti anak aku dipegang ya sama suami aku dua-duanya. Kalau enggak mereka bakal nyusulin aku ke dapur. Ini adalah pertama kali aku masak ayam diginiin, dan semoga suami aku suka karena aku tuh pengen gitu teman-teman. Soalnya aku ngeliat FYP di TikTok pada seliweran, jadi aku mau coba recook. Hidupin lagi kompor aku yang udah legend tapi masya Allah masih bisa dipakai, ini masih bisa untuk masak lauk dan bisa dinikmati oleh kami sekeluarga. Walaupun udah jadul, walaupun penggorengannya sudah tidak baru lagi, yang penting masakannya tetap bisa matang ya teman-teman. Jangan lupa untuk bersyukur. Dan lanjut, ini bumbu-bumbu yang udah aku cuci, udah disiangin tadi, mau digoreng dan ditutup supaya baunya nggak ke seluruh kontrakan. Nah sambil nunggu si perbawangannya agak layu, di sini aku mau beresin meja. Udah selesai aja kan, cepet banget soalnya videonya aku percepet. Waktunya kita ngulek bumbu yang udah lembut, karena kalau diulek pas mentah itu aku kayaknya bakal lama banget. Terus harusnya sini pengennya pakai blender, berhubung blendernya bukan rezeki aku, dia malah mati dan rusak. Ya udah nggak apa-apa, diulek aja, lebih capek lebih banyak pahala. Amin, masya Allah. Oke, ini udah selesai, udah lembut, udah hancur kayak gini. Lanjut, mari kita tumis bumbunya. Pertama di sini ditumis-tumis sampai harum, karena tadi juga udah setengah matang jadi nggak perlu lama banget. Tadi aku tambahin kemiri, bawang merah, bawang putih, cabe, pakai bubuk kunyit juga dan lain sebagainya. Udah harum, pakai daun jeruk juga. Tinggal masukin ayam suwirnya dan di sini ditambahin air. Airnya nggak usah banyak-banyak dulu ya teman-teman. Pokoknya kayak becek-becek gini aja dan diaduk-aduk-aduk-aduk, tambahin perbumbuan. Sejujurnya suami aku tuh bukan tim yang suka masakan aneh-aneh teman-teman, tapi karena aku lagi pengen nih udah aku masak aja. Tapi memang apapun yang aku masak nantinya bakal dimakan, walaupun aku tahu itu kurang lahap, beda sama kalau aku masak cuma ikan goreng, sayur bening,
ayam goreng, sayur bening, ataupun teri pakai terong gitu. Udah kesukaannya cuma itu. Dan kalau nggak aku masak jengkol goreng. Sementara aku kan pengen gitu ya teman-teman, masak-masak yang aneh-aneh yang kayak orang-orang. Tapi jujur memang kalau suaminya kurang suka, kita tuh masaknya jadi kayak kurang seneng gitu teman-teman. Makanya aku kebanyakan masaknya tuh yang nggak aneh-aneh. Nah, udah wangi, udah harum, udah aku cicipin juga, tinggal ditambahin kemangi, lalu diaduk-aduk sampai semuanya berantakan kayak gini. Janda deh sampai semuanya bersatu ya teman-teman. Dan tunggu airnya menyusut kayak gini, ataupun mau ada airnya sedikit juga nggak apa-apa, udah matiin aja kompornya. Ini aku bikin video, HP-nya tuh aku taruh di atas kompor, di atas wajan kayak gini. Kalian bisa lihat itu tripodnya kelihatan. Kalau kalian nanya kenapa sih itu kok bisa sih, rahasianya apa sih kok videonya terang banget, pasti HP-nya mahal ya, pasti alat kontennya canggih ya. Kalian salah banget teman-teman, karena rahasia video yang terang dan cerah itu terletak di lampu ataupun di penerangannya. Nah, untuk aku tuh biasanya pakai lampu Philips ya teman-teman, karena aku pernah nanya di salah satu konten kreator yang udah terkenal, mereka itu pakai lampu Philips. Kalau lampu Philips itu memang bertahannya lebih lama loh teman-teman. Udah gitu dia tuh terangnya merata banget, dan dia tuh tarikan listriknya tuh lebih hemat, jadi listrik kita tuh nggak gampang habis. Kalau kalian mau terang nih ruang tamunya, kamarnya, dapurnya, ataupun mau lampu untuk tambahan konten, pakai lampu Philips aja deh teman-teman, karena sejak lama aku tuh udah pakai ini. Dan aku juga pakai HP Oppo. Kalau kalian mau tahu aku pakai HP yang mana dan harganya berapa, kalian pasti kaget banget dengan harga HP aku yang terjangkau banget, tapi hasil videonya Masya Allah ini lumayan terang, terus juga hasil videonya tuh jelas dan jernih. Itu karena HP yang aku pakai tipenya tuh memang tipe kameranya tuh walaupun biasa aja tapi 50 megapiksel. Bayangin 50 megapiksel itu udah bagus banget loh teman-teman. Ya udah deh, aku kasih tahu aja linknya untuk handphone aku apa, terus aku pakai lampu Philips yang mana. Kalian tinggal klik aja linknya di bagian bawah video, di bagian deskripsi ataupun di bagian komentar. Dan untuk tips yang ketiga, video yang bagus dan cerah dan jernih juga itu biasanya dihasilkan dari edit video ya teman-teman. Aku biasanya edit video pakai aplikasi InShoot. Kenapa pakai aplikasi InShoot? Karena aplikasi InShoot itu gampang dan mudah banget untuk pemula. Dari awal aku ngonten, aku udah pakai aplikasi InShoot ya teman-teman. Begitu, aplikasi InShoot itu memang gratis ya teman-teman, jadi jarang banget iklannya, nggak berbayar juga. Tapi bisa sih kalau mau berbayar, tapi aku memilih yang gratis aja. Oke, kembali ke video. Ini aku lagi goreng bakwan jagung karena suami aku pengen bakwan jagung. Jadi ini tuh menu kedua. Tadi aku udah bikin ayam suwir, sekarang aku bikin bakwan jagung, dan lanjut lagi di sini sambil nunggu bakwan jagungnya mateng. Aku tuh mau iris-iris wortel yang udah aku kupasin. Nah kayak gini. Di menit ke-8 kalian masih nontonin video aku nggak sih teman-teman? Semoga masih ya. Semoga kalian nontonin video aku dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik linknya juga. Nah oke, di sini aku lagi potong-potong wortel sambil nunggu gorengannya mateng, dan ini udah mateng. Aku mau tuang dulu minyaknya karena kebanyakan. Habis ini lanjut aku mau tumis bumbu untuk apa ini ya, sayur gitu teman-teman. Jadi mau ditumis bawang merah bawang putihnya sampai harum. Aku tuh lebih suka kalau sayur tuh diiris-iris aja kayak gini karena simple dibanding harus diulek-ulek. Tadi tuh beli dada ayam, sebagian dibagi untuk ayam suwir, dan ini aku sisain untuk bikin sayur sop anak-anak. Sebelum ditambahin air, biasa ya kita aduk-aduk dulu, dan nanti kalau udah ayamnya agak putih gitu tinggal ditambahin air. Dan ternyata ini tuh aku bukan bikin sayur sop ya, aku malah bikin capcay. Masya Allah. Terus jagungnya tadi juga aku sisain si jagung dari bakwannya itu untuk bikin capcay. Jadi karena di sini tuh kesukaannya beda-beda. Kalau anak yang satu tuh sukanya yang digoreng, yang satu sukanya sayur-sayuran, makanya aku tuh kadang bikin menunya tuh beda-beda supaya semuanya mau makan. Sambil nunggu capcaynya agak matang, di sini kayak tadi dilap-lap lagi. Dan aku seneng banget kalau anak-anak aku anteng, jadi aku tuh bisa masaknya cepet dan dengan tenang. Ini nasinya udah mateng, udah selesai diaduk, pokoknya tinggal makan aja. Masya Allah, Alhamdulillah untuk rezeki hari ini. Semoga Allah jaga selalu kita ya teman-teman.
Dan sekarang mau lanjut beresin meja sebelah sini. Ini bekas blender aku mau taruh bawah aja karena udah nggak dipakai. Untuk si gelas-gelasnya itu dipakai mainan untuk anak aku, tapi yang nggak ada mata pisaunya. Jadi ya begitulah ya, yang namanya bukan rezeki, walaupun udah dibeli, udah dipengen-pengen, tapi ya udah deh diikhlasin aja. Nah, alhamdulillah masakan aku udah mateng. Ini ada capcay ayam pakai wortel sama jagung, ada ayam suwir. Ini ini ya dipedesin, tapi nggak pedes banget karena kita tuh nggak suka pedes. Aku cuma pakai cabai 2 aja temen-temen. Dan kalau masakan pokoknya kalau pedes tuh nantinya bakalan gak kemakan sama aku sama suami aku. Dan ini ada bakwan jagung, pastinya pakai tepung jadi supaya lebih cepet. Dan alhamdulillah kalian masak apa hari ini? Semoga kita selalu punya rezeki untuk masak ya teman-teman setiap harinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah, makasih juga kalian udah selalu nontonin video aku. Semoga kalian sehat terus. Semoga kalian juga senang terus nontonin video aku. Dan gitu dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.